Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my video. Saya Raras Cahyaningrum dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mereview LMS Schoology, menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Schoology, serta apa saja kekurangan dan kelebihan LMS Schoology. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Schoology, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti Learning Management System. Pengertian Learning Management System. Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru secara daring. Nah, contoh dari LMS itu, contohnya Schoology yang akan kita bahas selanjutnya. Schoology merupakan situs LMS sekolah atau Learning Management System, lembaga pendidikan tinggi, serta perusahaan atau institusi yang dapat membuat, berbagi konten, serta mengelolanya dengan baik. Schoology merupakan situs yang memadukan antara LMS dengan jejaring sosial. Selain untuk belajar, Schoology juga menawarkan interaksi sosial. Fungsi Schoology untuk membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar lebih mudah berdiskusi dan kerjasama dalam tim melalui online. Fitur-fitur keunggulan Schoology. Yang pertama, ada kursus atau course, yaitu fasilitas dalam membuat kelas untuk setiap mata pelajaran dan bisa membuat soal atau kuis latihan. Yang kedua, ada fitur kelompok atau groups, yaitu fasilitas dalam membuat kelompok dan bisa membagikan ke beberapa media sosial. Fitur ketiga, sumber belajar atau research, yaitu fasilitas untuk belajar melalui jejaring online yang terhubung dengan grup. Schoology juga memiliki kelebihan. Kelebihan Schoology yang pertama, stay connected. Pengajar atau guru bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik pembaharuan grup atau course, serta memberi umpan balik pada peserta didiknya. Kedua, ada extend class time, yang artinya seorang siswa dapat melihat soal secara online, belajar mandiri, serta membentuk kelompok dengan temannya dimanapun dan kapanpun itu. Kelebihan yang ketiga ada manage on the go, yang artinya mudah untuk mengabsen siswa. Kelebihan keempat, leverage iOS and Android device. Schoology dapat didapatkan secara gratis dengan cara menginstalnya di mobile phone atau diakses di laptop. Kemudian, Schoology berbasis Android maupun iOS. Selain memiliki kelebihan, Schoology juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari Schoology, yang pertama, karena berbasis online, saat ingin mengakses Schoology membutuhkan internet karena belum tersedia akses secara offline. Yang kedua, tampilan dari menu home kurang interaktif. Jadi saat pertama kali login akan mengakses Schoology, mungkin sebagian dari kita akan merasa bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Yang ketiga, untuk pengaturan bahasa yang digunakan juga masih tidak bervariatif, termasuk bahasa Indonesia belum tersedia di dalamnya. Keempat, jika diakses pada mobile phone, konten yang tersedia kurang lengkap. Kelima, fasilitas untuk peserta didiknya juga kurang, lebih banyak fasilitas yang disediakan untuk guru atau pengajarnya. Yang keenam, untuk mengupload tugas di Schoology bisa dilakukan berkali-kali, namun tidak bisa dihapus apabila salah. Saya akan mereview LMS Schoology. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu Schoology di web. Nah, setelah kita buka, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita login, masukkan email dan password yang sudah aktif. Lalu klik login. Setelah masuk akun Schoology, maka terdapat fitur keunggulan dari LMS Schoology, yaitu ada course, group, and resource. Dan upgrade ini itu untuk menampilkan tampilan yang baru muncul dan terupgrade sebagai pembaruan. Nah, lalu fitur keunggulan pertama yang dimiliki LMS Schoology yaitu kursus atau course. Ini merupakan fasilitas dalam membuat kelas untuk setiap mata pelajaran. Contohnya, ini di sini saya sudah membuat kelas matematika kelas 8. Nah, dalam fitur course ini kita juga bisa membuat soal-soal atau latihan soal berbentuk pilihan ganda, mencocokkan benar atau salah, isian singkat, dan lain-lain.
Selain itu, kita juga bisa mengimport soal-soal. Nah, sekarang kita klik kelas ini. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam kelas ini saya sudah membuat dua materi, yaitu materi pola bilangan dan sistem koordinat Cartesius. Nah, di sini kita bisa add material, di mana ini untuk add folder itu untuk menambahkan folder materi, add assignment untuk memberikan tugas, add assessment untuk ujian, add file link atau external tool itu untuk memasukkan link sehingga bisa terhubung misalkan ke Google Drive atau ke YouTube kayak gitu. Kalau add discussion itu untuk diskusi, add page untuk tulisan, dan add media album itu untuk menambahkan foto. Import further research itu untuk mengimport. Nah, seperti itu. Nah, saya ini seperti contohnya di materi pola bilangan, attendance. Nih, kita bisa attendance itu kayak absen terlebih dahulu. Ini tadi yang menggunakan diskusi. Kalau discussion itu diskusi, misalkan kayak menanyakan materinya, hari ini belajar apa. Nah, ini ada materi pola bilangan, itu menggunakan yang ini add file atau link atau external tool, menggunakan yang itu. Lalu ini video pembelajaran bisa dimasukkan, ini linknya, ini tugas tadi atau assignment, ini quiz. Nah, ini yang kata-kata motivasi ini itu yang menggunakan add image. Nah, kelebihan dari soal online ini seperti quiz, ini kan kita memberikan soal ya. Itu kelebihannya, kita tidak perlu lagi repot untuk memeriksa soal yang dikerjakan oleh siswa. Soal-soal atau tugas tersebut dapat dikerjakan siswa di rumah dan guru bisa mengontrol hasil kerja siswa walaupun dari jarak yang jauh. Itu dalam pembuatan soalnya pun sudah dilengkapi dengan equation, latex, dan simbol, sehingga selain mempermudah juga membuat tampilan menjadi lebih menarik. Untuk siswa yang ingin join ke kelas saya bisa mengakses kode Schoology yaitu W259DPW7 MVCWW gitu. Nah, selanjutnya di sebelah kiri sini terdapat fasilitas materials. Materials ini seperti folder yang ada di kelas nih, tadi kayak pola bilangan sama sistem koordinat Cartesius. Lalu ada fasilitas update. Kita klik, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau update ini kayak setiap update ini merupakan suatu pembaruan atau aktivitas di dalam kelas. Misalkan saya sebagai guru nanya, "Assalamualaikum, bagaimana kabarnya?" gitu. Nah, ini nanti siswa yang menjawab akan terekam semua di sini. Lalu, fasilitas yang selanjutnya ada gradebooks. Ini merupakan suatu keunggulan dari LMS Schoology. Nah, di sini kita bisa melihat nilai siswa yang sudah direkap mulai dari kuis, tugasnya, atau dari absensinya yang benar. Seperti contoh Sita nilainya 100, Rizka Fitriani 90. Nah, ini sudah terekap semua nilai dari tugas dan kuis yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu ada GradeStub. GradeStub ini merupakan suatu pengaturan nilai. Jadi, dalam LMS Schoology ini kita bisa memberikan nilai dalam bentuk angka maupun dalam bentuk tulisan atau deskripsi gitu. Ini merupakan suatu keunggulan dari LMS Schoology, beda dengan LMS yang lainnya seperti contoh LMS Edmodo dan Google Classroom itu hanya bisa memberikan nilai dalam bentuk angka saja. Fasilitas yang selanjutnya ada badge. Badge itu untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Contohnya Sita Agustiani, good listening. Itu misalkan kayak seperti di kelas dia selalu mendengarkan. Nah, misalkan saya ingin ngasih si Anissa Aulia Aziz juga good listening, tinggal diklik maka akan muncul tanda checklist. Nah, kalau perfect attendance ini yang datangnya tepat waktu, homework yang selalu mengerjakan tugas, ini yang kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Fasilitas yang selanjutnya ada attendance. Attendance merupakan suatu keunggulan dari LMS Schoology. Attendance ini digunakan untuk memeriksa setiap kehadiran siswa di dalam kelas. Fasilitas attendance merupakan kelebihan dari Schoology karena tampilan di attendance ini lengkap, membedakan fitur-fitur absen siswa.
Contohnya misalkan yang hadir, present, yang absen atau tidak hadir, nanti kita ada tandanya kayak gini. Terus kalau misalkan late, kalau late tandanya seperti ini, dan excuse kayak gini. Ini tuh lengkap dalam LMS Schoology. Jadi kita bisa membedakan kehadiran setiap siswa di kelas tersebut. Contohnya nih tanggal 23, misalkan Sita present. Nih checklist. Lalu Anissa Aulia Aziz absen. Nah, kayak gini. Rizka Fitriani misalkan datangnya telat. Nah, fasilitas yang selanjutnya yaitu ada members. Members itu seperti siswa yang ada di kelas saya tadi, di kelas matematika kelas 8, siswanya ada 3, Sita Agustiani, Anissa Aulia Aziz, Rizka Fitriani, dan saya, Raras Cahyaningrum, sebagai gurunya atau sebagai admin. Nah, kelebihan selanjutnya dari LMS Schoology yaitu ada fasilitas analitik, yaitu untuk melihat atau mengontrol setiap aktivitas siswa di setiap assignment, course, discussion, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, fasilitas analitik bisa dimanfaatkan untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh siswa ketika sedang login. Namun, fasilitas analitik ini di web belum ada. Itu hanya untuk yang sudah Schoology-nya diperbarui. Lalu di tampilan course itu juga ada kelebihannya. Nah, apabila siswa ingin mempublish course, dia bisa memfilter terlebih dahulu sehingga tidak semua siswa dapat seenaknya memposting di course. Keunggulan selanjutnya yaitu ada grup atau kelompok, merupakan fasilitas dalam membuat kelompok. Kelebihan lainnya yaitu selain dapat memposting status di grup atau course yang tersedia di Schoology, ternyata kita juga bisa membagi share postingan ke beberapa media sosial seperti akun Twitter ataupun Facebook. Nih, kalau di sini untuk melihat grup yang sudah kita gabung. Kalau create a group ini untuk membuat grup baru. Di tampilan grup ini juga dilengkapi dengan modernisasi atau pengaturan terhadap pengguna jika ingin bergabung pada kelas atau grup, yaitu status dari akses grup, kemudian invite only, dan ada juga allow request atau open. Jadi tuh nggak sembarang orang bisa masuk, yang punya admin Schoology-nya itu bisa mengatur pengaturannya gitu. Yang bisa join ke grupnya itu langsung join atau dibuka saja gitu grupnya, atau harus invite only, atau perlu request untuk masuk. Fitur keunggulan LMS Schoology selanjutnya yaitu ada resource. Resource ini sebagai sumber belajar. Nah, biasanya ini tuh terhubung secara online atau public, terus ada grup juga, ada aplikasi. Nah, add resource ini sama seperti tadi tampilannya, namun ini dia bisa terhubung secara online gitu, sumber belajar. Selain update status atau posting, fasilitas yang disediakan oleh Schoology ada juga berupa blog yang berguna untuk memposting atau mempublish suatu pelajaran pada akun yang dimiliki di Schoology. Selain itu, tersedia juga sarana untuk mengirim pesan atau chat message, kemampuan melalui direct post yang tersedia. Schoology juga dilengkapi dengan modernisasi atau pengaturan terhadap pengguna jika ingin bergabung pada kelas atau grup. Nih di sini. Jadi kayak untuk bergabung dengan kelas atau grup bisa di sini. Maka nanti sini akan muncul grup yang sudah bergabung. Ini merupakan suatu keunggulan dari Schoology. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.